sleepy? Anybody else feel sleepy? No? Nobody, only Najwa. Okay, Najwa, bantu kenapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Aisyah kemana Syah? Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Oke. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih sempat menghadirkan diri. Ada yang enggak masuk ya? Kita masih bisa memasuki ruangan classroom ini dalam acara karantina dan pembekalan kelas 12 IPA Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Bangkinang. Sekarang kita di hari keberapa? Ketiga. Hari ketiga. Oke, so we have 4 days again, right? Kita punya 4 waktu, 4 hari lagi. Itu kalau kita penutupannya di hari Ahad. Soalnya Ustazah ada dengar dari angin lah yang bercerita penutupan kita kemungkinan dimajukan ke hari Sabtu kayaknya. Alhamdulillah, nanti nangis kan? Kemungkinan tunggu aja info selanjutnya. Jadi berarti kalau kita pulangnya Sabtu kita punya 3 hari lagi, kalau kita pulangnya Ahad berarti 4 hari lagi. Oke, masih semangat ya, masih ada waktu untuk menunggu azan maghribnya. Oke, salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, langsung saja tanpa memperbanyakan kata-kata mukadimah pada pagi hari ini yang akan menyampaikan materi yaitu Ustadz kita, Al-Ustadzah ini, Al-Ustadz Syafriadis dan Al-Ustadz Muhammad Rakib Jamhari ya. Anak nyambung ya? Nggak nyambung, belum bisa lagi Pak. Oke, tanpa memperbanyakan kata-kata mukadimah, waktu dan tempat kita berikan kepada Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'da askurukum syukran jazilan ala masahatikum bil huduri fi hadzal fasli. Sawfa syara alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Ikhwani wa akhwati wa zumalai kama araftum al'an ana sawfa syara alaikum khutbati ana khalqil insan hadzal yawm innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim. Baiklah, sebelum kita bahas lebih panjang tentang kehadiran manusia di bumi, siapa yang tahu sudah berapa umur bumi kita? Yang tidak tahu umur bumi, jangan tinggal di bumi, tinggal di langit. Umur bumi sudah 4,6 miliar tahun. Berapa? 4,6 miliar.
4,6 miliar tahun. Nah itu. Sedangkan manusia baru tinggal di bumi 250 juta tahun yang lalu. Jadi lama bumi ini terhampar lebih 4 miliar, tidak ada manusia, tapi sudah ada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Baiklah anak-anak sekalian serta panitia yang terhormat, pada pagi hari ini Bapak akan menerangkan sedikit tentang kerangka berpikir yang kita sajikan paling awal. Jadi kerangka berpikir serta kegiatan kita ini dapat perlindungan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 2. Nah, coba catat ya. Kebebasan kita berpendapat disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 2. Bunyinya begini, ini bisa ditanya ini. Karena ini satu-satunya undang-undang dasar yang kita diktekan di sini. Nah, bunyinya begini. Negara menjamin kebebasan setiap orang untuk meyakini kepercayaannya. Negara menjamin kebebasan setiap orang untuk meyakini kepercayaannya, juga untuk menyatakan pikirannya. Nah, jadi kita ini punya hak asasi untuk menyatakan pikiran, dan kita punya hak asasi untuk menyatakan sikap, ya, sesuai dengan hati nurani. Ya, jadi punya hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Inilah hak asasi manusia. Jangan menjajah pikiran orang lain. Kita, orang lain pun tidak boleh menjajah pikiran kita. Kita bebas berpendapat berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa tadi? Pasal 28E ayat 2. Nah, itu dasarnya. Jadi kita ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Bebas untuk menyatakan pikiran, dan bebas untuk menyatakan keyakinan kita, dan bebas menyampaikan sesuatu sesuai dengan hati nurani. Nah, sedikit tentang manusia. Yang menyatakan manusia tinggal di bumi, pernah di surga, Adam dan Hawa pernah di surga, itu bukan hanya Al-Quran, tapi kitab Taurat juga. Maaf, ini penafsiran kitab Taurat sekedar untuk perbandingan saja ya. Menurut kitab Taurat, Nabi Adam itu di surga, selain dari Hawa dia sudah punya istri. Jangan terkejut besok ya. Tapi ini dari Taurat loh. Nabi Adam itu sudah punya istri waktu di dalam surga, namanya Tilis. Benar kan? Nah, tapi karena pasangan Adam ini bukan dari jenis manusia, tapi sejenis malaikat, si Tilis ini umurnya 1000 tahun lebih tua daripada Adam, maka dia tidak harmonis. Antara Adam dan si Tilis tidak harmonis. Kenapa? Karena istrinya lebih tua, lebih banyak ilmunya, dan sombong. Jadi tidak akan bahagia suatu rumah tangga itu kalau istrinya tinggi hati, tidak mau merendahkan pembicaraannya dibandingkan dengan suaminya. Itu menurut tafsiran kitab Taurat. Nah, begini ringkasannya, akhirnya seakan-akan bercerai Nabi Adam ini dengan si Tilis. Kenapa? Karena si Tilis ini selalu menjauh dan dia tidak mengikut ucapan Nabi Adam. Istilahnya kalau Adam itu ke kanan, jalan kanan di surga, dia mau ke kiri. Kalau kalau Nabi Adam mau ke taman yang paling belakang, dia mau yang paling depan. Artinya egonya lebih tinggi daripada Adam. Nah, menangislah Nabi Adam, kata tafsiran Taurat itu. Apa katanya? Oh Tuhan, ya Allah,
kalau engkau akan memberikan pasangan kepadaku dari jenisku sendirilah, jangan dari jenis malaikat, kami tidak serasi. Nah, setelah Matilis pergi, Adam berdoa, sudah dia tahajud, dia berbaring. Ketika berbaring itulah dicabut tulang rusuknya sebelah kiri, dan itu dijadikan sebagai Siti Hawa. Ternyata setelah Adam bangun, nampaklah seorang wanita cantik di sebelahnya. Terkejutlah Nabi Adam. Terkejut atau terkejut? Terkejut dia. Onde mande rancak bana katanya. Cantik sekali, wanita surga. Mau ditoel oleh Adam, mau disentuh. Kata malaikat, tunggu dulu, enggak usah. Enggak boleh ditoel. Kenapa? Engkau belum dinikahkan. Ingat ya. Sebelum dinikahkan jangan mau ditoel-toel. Jelas? Ada yang sudah ditoel belum nikah? Jangan mau, enggak boleh, haram. Nah, Adam. Nah, ditoel tuh bahasa awaknya apa tuh? Hah? Dicolet. Jangan dicolet Adam, tapi Adam gak tahan hati. Nak bisa aku nak mencoletnya orang secantik ini, dekat lagi. Gak ada pula orang lain. Kata malaikat, kamu harus bayar mahar dulu baru bisa mencolet. Apa maharnya? Maharnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Adam, hei malaikat, apa itu Muhammad? Itu adalah cucumu Nabi terakhir. Engkau Nabi pertama, dia cucumu terakhir. Dialah yang menyempurnakan ajaran yang engkau bawa, ajaran tauhid. Nah, maka diucapkan oleh Adam. Apa kata Adam? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kata malaikat, kami jadi saksi di hadapan Allah, engkau telah menjadi suami istri dengan Hawa. Maka berduaanlah Hawa. Dengar dulu sebentar, lama. Berduaanlah Hawa dengan Adam di dalam surga, mesra sekali. Kenapa? Karena sejenis, sama-sama jenis manusia. Nah, waktu itu nampak oleh Tilis dari jauh. Apa kata Tilis? Pantaslah awak monggok nak dijopuinya. Awak mencari awak lari tidak dicarinya. Maunya si Tilis, dia begitu dicari. Tak dicari oleh Adam. Pantas aku tak dicari, sudah dapat yang baru. Mulailah timbul rasa iri, rasa dengki tumbuh dalam diri si Tilis. Awas katanya, awas. Nanti si Hawa, pasangan barunya itu akan kubinasakan sekaligus dengan Adamnya. Itulah digodanya untuk memakan buah huldi. Ketika Siti Hawa mendekati pohon huldi, datanglah si Tilis dengan pakaiannya yang paling cantik dan berkata kepada Hawa. Hawa tak tahu apa-apa. Katanya, hei adikku, aku inilah kakakmu, namaku Tilis. Aku ini telah ribuan tahun di dalam surga. Kamu mau tak kekal dalam surga? Banyak buah-buahan, banyak pohon-pohonan, dan banyak tempat istirahat. Mau gak? Mau, kata Hawa. Nah, kalau kau mau kekal, makanlah buah pohon ini, namanya pohon huldi. Huldi itu artinya kekal. Kamu akan kekal di dalam surga. Dimakanlah oleh Hawa. Ketika Hawa itu memakannya, tanggallah pakaian kebesaran surganya. Adam pun datang. Kata Adam, hei Hawa, apaan tuh? Kok kau tak pakai baju surga? Apa jawab Hawa? Aduh Bang Adam, terlanjur aku makan buah huldi karena digoda oleh kakak itu. Maka si Tilis pun menghilang. Ya, tinggallah Hawa dengan Adam. Kata Hawa, engkau harus makan juga buah huldi ini karena aku akan dicampakkan ke dunia.
Apa jawab Adam? Biarlah aku makan, kita sama-sama tercampak ke dunia. Apalah arti surga yang begini indah kalau Hawa tidak ada di sisiku. Setia bapak-bapak dengan ibu-ibu. Laki-laki itu setia kepada perempuan. Udah di surga sekalipun, kalau tidak ada pendampingnya Hawa, tak bahagia di surga. Sama dengan Pak Sapriyadi sini. Sudah di Bengkinang ini sudah banyak hotel, banyak penginapan, tetap juga pulang ke Pekanbaru. Kenapa? Karena Hawanya tinggal di Pekanbaru. Tak ada artinya hotel yang cantik di Bengkinang kalau si Hawanya mendampinginya tidak ada. Maka tetap juga pulang ke Pekanbaru. Nah, ringkasan cerita, mulai saat itulah si Tilis itu dia sangat cemburu, bahkan Tuhan pun ditantangnya. Maka berubahlah nama si Tilis menjadi iblis. Ya. Awalnya malaikat, berubahlah menjadi iblis. Iblis itu bukan nama orangnya, tapi nama sifatnya. Iblis itu artinya membangkang. Bisa kalau ditanya udah tahu ya. Makhluknya bisa malaikat, bisa manusia. Kalau manusia yang membangkang, dipanggil juga manusia iblis. Apa bedanya dengan setan? Setan itu merayu terhadap kejelekan. Jadi kalau ada manusia yang merayu terhadap yang jelek, itu setan juga. Yang disebut sayatinul jinni wal insi, setan dari bentuk jin dan manusia. Jelas? Kalau setan itu dari jin, itu kita bacakan ayat kursi, lari dia. Lari atau mati dia. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia, kita bacakan ayat kursi, nyengir dia. Setan dalam bentuk manusia tidak bisa dihalau pakai ayat kursi, maka harus dipukul dengan kursi. Itu baru bisa. Nah, itu sebagai pengantar ya. Bagaimana Adam dan Hawa dalam surga, dilanjutkan oleh Ustadz Sapriyadis tentang asal-usul manusia dan bagaimana khalifah itu dan bagaimana dia turun ke bumi. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi pada gelombang yang sama. Reporter Adam mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Nurita. Bisa kita mulai? Bisa dimulai? Berdiri di tempat, gerak. Yuk.